Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat ketemu. Kita berjumpa di tahun yang baru 2021. Ada sukacita adik-adik sekalian. Ini adalah minggu di mana kita mau beribadah pertama dalam pembukaan semester genap ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Adik-adik sekalian, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pertolongan-Mu begitu jelas. Hari lepas hari Tuhan sudah tuntun kami meninggalkan tahun 2020 dengan segala kesulitan dan tantangan. Tuhan sudah menuntun kami memasuki tahun yang baru 2021. Kondisi COVID-19 masih tetap ada di tengah-tengah kami, tetapi kami tetap bersyukur karena kami boleh berjumpa dalam persekutuan ibadah pagi hari ini lewat YouTube. Tuhan memberkati kami, siapkan hati kami mau baca firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Ibu akan baca firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b, begini firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi Ibu baca. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Adik-adik sekalian, ada dua hal penting yang kita baca dari ayat ini, yaitu mata dan hati. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan, Tuhan bicara kepada Samuel, manusia melihat mata yang di depan mata, tetapi Allah melihat yang di hati. Jadi manusia cuma mampu melihat sampai yang kelihatan, tapi manusia tidak mampu melihat apa yang di hati. Adik-adik sekalian, ayat ini merupakan satu bagian yang merupakan isi dari sebuah cerita. Cerita di mana Samuel mengurapi Daud. Pasti adik-adik sudah tahu ini cerita. Kita tahu bersama bahwa raja pertama yang disetujui Tuhan untuk bangsa Israel adalah Saul. Saul, raja yang pertama. Tetapi saat ini Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan datang kepada Samuel dan bilang begini, Samuel, kiapa ngana begitu susah? Ngana susah ingat-ingat pas Saul. Sudah, Saul itu saya tidak mau pakai. Saya sekarang tolak dia. Dan saya akan siapkan pengganti. Adik-adik, ini Samuel ketakutan. Karena Tuhan memerintahkan padanya supaya dia sedia tabung. Biasanya adik-adik, dia mesti sedia itu tanduk binatang, dia bawa itu dan dia isi dengan minyak. Apa
maksud Tuhan. Saya harus menyediakan ini tabung berisi minyak urapan. Saya akan memerintahkan kamu mengurapi anak Isai. Hah? Aduh Tuhan, kita takut. Nanti Saul dapat dengar, Saul mau marah. Kita mau bagaimana? Samuel bilang sama Tuhan. Tuhan bilang, ambil lembu dan bikin sebuah korban. Undang tua-tua Israel dan undang Isai dan keturunannya untuk mengikuti persembahan tersebut. Baik Tuhan, Samuel ambil lembu dan dia bawa di satu tempat untuk mempersembahkan. Dia undang itu tua-tua, orang-orang penting di bangsa Israel. Mari ikut saya. Dan dia undang juga Isai dengan keturunannya. Mari kita sama-sama datang. Tua-tua itu tanya, Samuel, ini maksud baik atau maksud jahat? Oh, ini maksud baik. Saya akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mari ikut saya. Karena ini tua-tua ini juga ketakutan. Pemimpin-pemimpin, orang-orang pada waktu itu yang disebut tua-tua itu pemimpin-pemimpin, mereka ketakutan. Mereka datang. Dan hadir juga Ishak di situ. Isai, bukan Ishak, Isai. Lalu dibuatlah persembahan supaya persembahan ini merupakan satu perwujudan untuk memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, waktu itu Samuel bilang, apa yang saya lakukan ini benar. Lalu Samuel minta kepada Isai, mana anak-anakmu? Anak-anakmu itu datang ke sini. Anak yang pertama, dia punya nama Eliab. Waktu Samuel lihat ini Eliab, aduh, gagah, tinggi, badannya bagus. So ini Tuhan mau pilih. Lalu Tuhan bicara sama Samuel, bukan itu. Anak kedua datang yang bernama Abinadab. Waktu lihat, oh nyanda leh, bukan Abinadab. Datang anak ketiga, Syama. Waktu Samuel lihat Syama, Samuel bilang, bukan. Terus datang adik-adiknya sampai 7 orang. Sesudah 7 orang, Samuel tanya kepada Isai, apakah ini semua anakmu? Tuhan, masih ada satu. Mana dia? Dia ada di kebun, ada di ladang, sedang menjaga domba. Tolong suruh panggil dia. Sebelum dia datang, kita tidak akan membuat ini pesta. Suruh dia datang. Dan ketika datang, adik-adik tahu, itulah Daud. Ketika Daud datang, Daud pemuka merah-merah, dia juga ganteng, ya, parasnya ganteng. Lalu Tuhan menggerakkan hati Samuel, ini dia yang aku pilih. Dan pada waktu itu Tuhan bilang sama Samuel, seperti ibu baca ayat tadi, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi adik-adik, ketika Daud datang, bukan dilihat luarnya, tetapi dilihat hatinya. Tuhan berkenan kepada Daud. Sehingga pada waktu itu Samuel langsung urapi, dan dikatakan di ayat 13 ayat terakhir, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ayat ini berkata, sejak hari itu
dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sesudah Samuel urapi dia, Tuhan bilang dalam firman bahwa roh Allah ada kepada Daud selama-lamanya. Adik-adik, biar kiranya cerita ini menggambarkan kepada kita, Tuhan selalu melihat hati. Tuhan tidak melihat luar. Yang kita harus nyatakan kepada Tuhan, isi hati kita, sehingga kita diperkenankan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian lewat firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih pengurapan Daud sebagai raja yang telah kami dengar cerita ini dengan jelas. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melihat bukan dari mata yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati Daud dengan penuh kerendahan, maka Tuhan pilih dia menjadi Raja Israel. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami terus menjaga hati kami, bukan cuma menjaga hal-hal luar kami, tetapi hati kami perlu jaga supaya Tuhan selalu berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.